Halo, selamat datang di channel Mayer Partnership atau yang biasa dikenal dengan MYP. Dan saya Edwin Mayer, Certified Analyst dengan lisensi WMI dari OJK. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman akhir-akhir ini, baik dari komunitas MYP maupun melalui DM di Instagram saya. Kira-kira pertanyaannya seperti ini: apakah kondisi pasar saham saat ini kita cukup aman untuk investasi? Bagaimana arah IHSG dalam beberapa bulan ke depan jika sampai ekonomi Indonesia resesi? Melalui video ini saya akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan bagaimana pandangan saya terhadap IHSG beberapa bulan ke depan, beserta dengan alasan mengapa saya menyarankan teman-teman untuk menjauhi pasar saham terlebih dahulu. Karena menurut saya IHSG akan jatuh dulu ke sampai 3.000 dari angka sekarang yang 5.000-an di bulan September ini. Ya, saya juga akan menjelaskan bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang yang ada nanti ketika pasar saham sudah terdiskon sangat besar dan harga saham-saham sudah sangat murah. Yuk langsung aja kita bahas. Jadi alasannya pertama, kenapa saya bilang IHSG bisa turun terlebih dahulu, karena Indonesia memiliki peluang untuk resesi di tahun 2020 sangat besar. Sejak laporan PDB atau Pertumbuhan Ekonomi Indonesia kuartal 2 diumumkan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, yaitu minus 5,32%, muncul kekhawatiran bagaimana nanti kalau kuartal 3 juga minus. Apakah kita akan resesi? Ya, betul. Kita akan resesi kalau kita mengalami laporan pertumbuhan yang minus juga di kuartal 3. Nah, kita bisa tahu nanti ketika sudah rilis di sekitar bulan November. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2017 sampai April 2020, ya, pertumbuhan Indonesia memang sudah melambat sejak kuartal 1 2020. Ya, bahkan sebelum Covid muncul. Ditambah semakin parah dengan adanya Covid-19 di kuartal 2 dan diberlakukannya PSBB pada bulan Maret pada saat itu. Jadi bayang-bayang resesi memunculkan kekhawatiran pada kalangan investor dan menyebabkan panic selling atau aksi jual besar-besaran di pasar saham. Nah, negara-negara besar lainnya yang sudah maju juga sudah resesi. Negara lain resmi resesi di kuartal 2 karena kuartal 1-nya mereka juga sudah minus. Contohnya seperti Singapura yang minus 41,2% di kuartal 2. Yang minus yang cukup besar selama sejarah mereka. Di Amerika Serikat juga minus 32,9%. Uni Eropa juga minus 11,9% dan mengumumkan bahwa mereka juga sudah resesi. Banyak negara tetangga lainnya di Indonesia juga resesi seperti Jepang, Korea, Hong Kong. Ya, saya bukan berharap Indonesia pasti resesi, tapi dampak dari Covid-19 terhadap sebuah negara membuat saya cukup yakin bahwa kuartal 3 laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan minus dan kita akan memasuki resesi. Pastinya resesi ini akan membawakan dampak yang sangat besar terhadap pasar saham. Nah, mari coba kita lihat belajar dari sejarah ya. IHSG pada saat resesi 98 dan krisis pada tahun 2008. Pada saat 98 tahun 1997 ya, IHSG memiliki pada saat itu tertingginya 720. Kemudian terjadi resesi global ya. Sehingga IHSG jatuh sampai ke angka 270. Selangnya itu sekitar 13 bulan atau 14 bulan ya. Penurunan sekitar 60% dalam setahun. Kemudian IHSG bisa kembali pulih dan mencetak harga tertingginya. Kemudian pada krisis tahun 2008 juga begitu. Pada Desember 2007, IHSG tertingginya pada saat itu 2.700 ya. Kemudian terjadi krisis global karena bubble pasar properti di Amerika. Ya, pada saat itu berarti menyebabkan kondisi pasar properti di Amerika sangat hancur dan menyebabkan krisis global. Karena ada terjadinya krisis kredit macet ya. Sehingga menyebabkan IHSG jatuh juga sampai ke angka 1.200. Penurunan sebesar 60% selama 1 tahun. Kemudian IHSG kembali pulih sampai sekarang mencetak harga tertinggi sampai 6.600-an. Jadi dari sejarah-sejarah ini kita bisa menarik kesimpulan ya. Yang pertama,
IHSG jatuh hingga 60% dari harga tertinggi. Ini kesamaan yang terjadi pada resesi 2008 dan krisis 2008. Jadi estimasi penurunan kali ini, kalau misalnya tertingginya barusan di 6.600 ya, turun sampai 60%, berarti angkanya bisa menyentuh 3.000 loh. Ya. Alasan yang kedua, butuh waktu 10-11 bulan untuk turun ke bottom ya, atau sampai ke harga terendah. Jadi penurunan pada IHSG dimulai pada Maret tahun ini. Jika estimasinya juga 1 tahun ya, berarti kita bisa jaga-jaga menjauhi pasar saham dari akhir tahun ini sampai awal tahun depan ya. Kemudian dampak resesi yang ketiga yang bisa kita tarik kesimpulan, IHSG baru kembali pulih setelah setahun kemudian dari angka terendahnya ya. IHSG kembali ke titik awalnya, tapi jangan khawatir karena IHSG akan terus mencetak rekor tertinggi setelah itu. Nah, alasan kedua yang menurut saya paling penting ya, investor asing tuh konsisten jualan dari awal tahun 2020. Aliran dana asing terus keluar dari pasar saham Indonesia dari 1 Januari 2020 sebesar 50 triliun rupiah sampai hari ini 10 September. Nah, aksi profit taking dari investor asing membuat IHSG semakin lesu pastinya. Kenapa sih kita perlu melihat investor asing? Karena investor asing ini memiliki 50% dari total saham yang beredar di IHSG ya. Jadi sisanya dimiliki oleh investor lokal. Ibarat pasar ada dua pihak ya, ada investor lokal dan investor asing. Investor lokal terdiri dari investor retail dan investor institusi seperti reksadana, ya asuransi dan masih banyak lainnya. Tetapi mayoritas investor lokal dimiliki oleh banyak investor retail. Investor asing terdiri dari investor institusi paling banyak ya. Jadi kenapa sih investor asing itu bisa kuat ya? Karena investor asing mereka memiliki jumlah dana yang besar dan bergerak satu arah. Makanya mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap IHSG melalui pergerakan harga mereka. Kembali ke mekanisme pembentukan harga saham, jika ada uang yang besar yang masuk dan membeli pasar saham Indonesia, maka harga otomatis akan naik. Begitu juga sebaliknya. Nah, coba kita bisa lihat dari data yang ada di KSE ini, kepemilikan investor asing semakin kecil dari tahun ke tahun. Ya. Dari Juni 2019, 1.930 triliunan, kemudian terus turun sampai tahun ini 1.580 triliunan. Ya, kepemilikan investor asing. Berarti investor asing jualan, investor lokal terus menampung barangnya. Kalau uang atau fresh money dari investor lokal semakin sedikit, sehingga menjadi lebih susah untuk menampung aksi jual investor asing saat ini. Menyebabkan kejatuhan IHSG bisa dimanfaatkan investor asing nanti. Ketika IHSG sudah terdiskon, mereka bisa kembali beli di harga bawah. Termasuk kita ya. Jadi jangan sampai kelewatan peluang ini. Jadi saham-saham apa saja yang dimiliki investor asing? Saham yang paling banyak dikuasai oleh investor asing adalah saham-saham blue chip ya. Blue chip ini pengertiannya seperti ini. Saham yang memiliki nilai kapitalisasi yang besar. Biasanya nilai perusahaannya itu di atas 40 triliun ya. Itu merepresentasikan keseluruhan nilai perusahaan. Kenapa mereka memilih saham-saham seperti ini? Ya, yang pertama karena fundamentalnya bagus ya. Yang kedua karena nilai market cap besar atau nilai perusahaan itu sendiri besar, maka uang dari investor asing yang juga besar bisa masuk ke saham-saham ini. Misalkan investor asing memiliki uang 10 triliun. Nah, sedangkan nilai sahamnya cuma 1 triliun, tidak bisa mencukupi dari investasi investor asing itu sendiri ya. Contoh saham-sahamnya ada Telkom ya. Telkom ini salah satu yang banyak dimiliki oleh investor asing sebanyak 35,3% dari total lembar saham yang beredar. Kemudian ada BBRI atau Bank BRI yang 33,6% sahamnya dipegang asing. Astra International (ASI) juga dimiliki oleh investor asing sebanyak 31,8%. Nah, pertanyaan berikutnya dari teman-teman, kapan kira-kira IHSG jatuh sampai ke 4.000? Menurut prediksi MYP, IHSG bisa jatuh kapanpun tanpa perlu menunggu resmi resesi. Jadi mulai dari sekarang kita bisa mulai wait and see dulu dan jauhi pasar saham. Nah, di balik setiap resesi atau krisis pasti muncul sebuah peluang.
Karena saham-saham bagus harganya pasti terdiskon besar ya. Dan itu merupakan waktu yang tepat untuk investasi saat IHSG sudah turun. Banyak investor kaya baru juga muncul dari setiap resesi, seperti Pak Lo Keng Hong ya, yang memanfaatkan peluang resesi dan menambah pundi-pundi kekayaannya ketika IHSG sudah kembali naik. Pak atau Om Warren Buffett ya, itu juga memanfaatkan momen resesi untuk membeli saham di harga yang sangat murah. Dan ketika nanti ekonomi sudah pulih, mereka bisa cuan sangat banyak. Asal bisa memahami pendekatan investasi fundamental, yaitu dengan membaca analisa laporan keuangan perusahaan dan mengerti bagaimana posisi keuangan perusahaan pada saat itu. Ya, jadi yang bisa investor lakukan jika sampai terjadi resesi itu menjauh dari pasar saham. Ya. Kemudian kalian bisa mengatur keuangan pribadi. Jangan sampai nanti kalau IHSG sudah terdiskon, kalian belum memiliki uang yang cukup untuk investasi. Ya, jadi mulai dari sekarang kalian harus mulai mengatur keuangan pribadi. Kemudian kalian bisa belajar untuk investasi saham dan menganalisanya melalui YouTube dan Instagram MEP. Saya akan selalu konsisten mengupload video-video baru dan konten edukasi supaya kalian bisa belajar analisa saham ya. Jadi jangan lupa untuk follow channel saya dan subscribe di YouTube dan Instagram MEP atau Maya Partnership. Kemudian kalian bisa rajin melakukan analisa saham secara fundamental ya. Jadi sekarang kalian bisa mulai menerapkan hal-hal tersebut. Nah, supaya bisa memanfaatkan peluang dengan optimal ketika saham-saham sudah terdiskon besar, kalian harus tahu saham mana yang bagus dan sedang undervalue. Buat kalian yang bingung bagaimana mencari saham yang bagus dan gak mau repot menganalisa saham satu persatu, kalian bisa join langsung MEP Premier dan dapatkan list 100 saham untuk dibeli waktu resesi. Juga kalian bisa dapatkan ebook panduan investasi saham pantauan MEP setiap minggunya, dan join ke grup komunitas saham MEP Premier ya. Khusus untuk 50 member pertama, saya akan memberikan potongan harga spesial. Jadi langsung DM ke Instagram saya @mayapartnership. Oke, sekian dari video saya kali ini ya, semoga bisa membantu teman-teman memberikan insight lebih, dan saya tetap menyarankan kalian untuk menjauhi pasar saham terlebih dahulu. Mulai sekarang belajar untuk menganalisa bagaimana membaca laporan keuangan perusahaan ya. Dan bisa ikuti terus video-video saya yang baru di channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk subscribe, dan jika kalian suka topik yang saya bawakan, jangan lupa share dan like video ini ke teman-teman, juga ke teman-teman kalian ya, di share. Thanks for watching. See you in my next video.